gitu. Jadi seperti tidak memiliki pegangan, yang ada mereka akhirnya kalau yang pesimis akan semakin pesimis dan buruk gitu, karena mereka tidak memiliki kesiapan untuk bangkit dan optimis gitu. Kesehatan mental sendiri di 2022 kepada masyarakat Indonesia ini kayak gimana tuh Mbak? Apakah akan lebih banyak yang mengalami depresi? Hal serupa atau bagaimana Mbak? Ya itu, saya melihatnya kesehatan mental gitu, karena kita udah sekian lama terpuruk dan tertekan ya. Nah, di tahun macan ini kayak tahunnya lepasan dan pelampiasan ya. Jadi kita akan bercabang ya. Setiap hal yang kita lakukan nanti kita akan ada di persimpangan ya. Masyarakat nantinya akan ambigu gitu loh. Langkah apa yang harus kita lakukan gitu loh. Cara-cara apa yang harus kita jalani gitu. Dan itu akan menjadi satu tekanan ya, baik pikiran maupun fisik gitu. Yang terjadi adalah kita berseteru dengan diri kita sendiri dan dengan kondisi dan keadaan di sekitar kita ya. Jadi penyakit psikis ya nanti akan menjadi menjadi satu bagian di mana bahwa kita nanti bukan konsen dengan pandemi lagi gitu ya, dengan corona gitu, tetapi bentuk dari bahwa apa yang akan kita lakukan, langkah yang akan kita jalani setelah masa pandemi ini semakin lama semakin menurun dan akan berakhir gitu. Nah, itu kan banyak dari masyarakat yang 1-2 tahun ini dalam tekanan ya, atau mungkin dalam kondisi yang memang benar-benar terpuruk gitu, dan dia dituntut untuk bangkit di 2022 ini gitu. Jadi seperti tidak memiliki pegangan, yang ada mereka akhirnya kalau yang pesimis akan semakin pesimis dan buruk gitu, karena mereka tidak memiliki kesiapan untuk bangkit dan optimis gitu. Nah, yang bangkit ini, yang optimis ini, mereka akan seperti mendapatkan durian runtuh, kesempatan, dan akhirnya menghalalkan segala macam cara. Jadi mereka ambigu ya, selalu bertentangan gitu. Langkah yang mereka lakukan selalu bertentangan dengan kondisi di lapangan gitu. Nah, itu kan akan menjadi satu tekanan gitu loh dalam kesehatan ya, secara psikisnya. Seperti itu. Jadi ya Mbak, lanjutin lagi. Jadi bukan penyakit menular ya, kayak nanti virus atau apa gitu, tetapi lebih konsen apa yang harus kita lakukan gitu. Bangkit tapi tidak memiliki modal, akhirnya berbagai macam cara mereka lakukan karena sudah final gitu loh. Langkah yang mereka lakukan sudah final. Banyak perusahaan yang kolaps, banyak perusahaan yang bangkrut, yang ingin berdiri kembali pun juga banyak sekali tantangan gitu, yang ada akhirnya stuck ya, di pikiran maupun perbuatan. Nah, itu akhirnya menimbulkan kesehatan mental. Berarti bisa dibilang masih harus tetap waspada gitu ya Mbak? Nah, untuk gitu. Tahun depan. Ya, tahun depan ya tahun yang harus penuh kewaspadaan, karena saya melihat di satu sisi ada hal-hal yang nanti akan menjadi sesuatu yang optimis ya, karena tahunnya tahun macan, tahun keberanian, tahun orang untuk kembali bangkit. Macan itu kan punya power, punya energi yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, tetapi ya itu gitu, menghalalkan segala macam caranya ini yang jadi pertanyaan, akan seperti apa kita hidup ke depannya. Seperti itu. Tapi yang pasti harus waspada, karena nanti akan ada teman makan teman gitu ya, akan ada tipu muslihat,
akan ada segala sesuatu yang berkonotasi negatif.